Bismillah, tutorial cara login ke SIPPN Menpan Go ID, pengisian profil, serta publikasi standar pelayanan. Kita buka browser yang akan kita gunakan, kita masukkan alamat SIPPN Menpan Go ID. Selanjutnya enter. Masuk ke menu login. Masukkan email yang sudah kita daftarkan pada admin instansi. Admin instansi ini bertugas untuk membuatkan akun pada seluruh perangkat daerah. Untuk pemerintah provinsi, akun admin instansinya adalah Biro Organisasi. Untuk pemerintah kabupaten kota, admin instansinya adalah bagian organisasi pada masing-masing kabupaten kota. Klik masuk, kita diarahkan ke halaman seperti ini. Kita kemudian klik masuk dengan Google. Selanjutnya kita diarahkan untuk login ke Gmail yang tadi sudah kita gunakan untuk login awal. Bapak Ibu sekalian, verifikasi dua faktor ini kalau kita login pertama kali dia akan muncul barcode ya. Barcode itu kemudian harus kita scan menggunakan aplikasi Google Authenticator. Ya. Untuk pertama kali kalau kita login ke SIPPN, kita diharuskan untuk scan menggunakan aplikasi Google Authenticator seperti ketika kita login ke My ASN untuk pembuatan SKP. Setelah kita buka melalui HP kita aplikasi Google Authenticator, selanjutnya kita klik icon tambah, selanjutnya kita scan ya. Nanti di sini Bapak Ibu sekalian akan menemukan bar QR kode yang harus di-scan sama seperti ketika kita login ke My ASN. Selanjutnya kita masukkan kode yang ada di dalam Google Authenticator. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke menu profil. Menu profil sini kita lengkapi profil instansi kita, nama instansi kita, singkatannya, jumlah produk layanannya, jumlah jenis layanan yang ada dalam standar pelayanan, nomor yang bisa dihubungi, email kantor, website kantor, maklumat pelayanan bisa kita deskripsikan pada kolom berikut. Selanjutnya maklumat pelayanan dalam bentuk gambar kita masukkan pada icon ini. Logo di sini logo pemerintah daerahnya, Pemprov. Banner ini adalah tampilan halaman atas ya. Bisa dalam bentuk gambar kantor maupun gambar yang kita buat, yang kita desain. Selanjutnya kita lengkapi alamat instansi kita, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan alamat kantor. Selanjutnya masukkan kode pos kantor kita. Selanjutnya kita pilih lokasi berdasarkan peta yang ada pada kolom berikut. Selanjutnya simpan data profil, klik simpan data profil. Selanjutnya pelaksana di sini nama pelaksana dalam layanan kita masukkan, dapat berupa pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan, bisa juga nama admin yang kita masukkan. Selanjutnya yang terpenting berikutnya adalah SK layanan. SK layanan di sini adalah SK standar pelayanan. SK standar pelayanan yang sudah ditandatangan oleh pimpinannya, diberi cap dan nomor serta tanggal. Kita masukkan tanggal, bulan, dan tahun SK standar pelayanannya, nomor SK-nya dimasukkan. Selanjutnya kita upload file PDF dari SK standar pelayanan. Sektor strategis ini sisa dipilih ya. Selanjutnya sosial media di sini kalau kita ingin
isi silakan. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang wajib diisi itu adalah yang ada tampilan bintang merah seperti ini. Setelah itu lanjut ke jenis layanan, tambah baru, deskripsi layanan. Sebelum Bapak Ibu sekalian login ke SIPPN Menpan Go ID, pastikan dulu Bapak Ibu sekalian sudah memegang dokumen SK standar pelayanan. Karena dokumen tersebutlah yang menjadi patokan kita dalam mengisi jenis layanan. Dalam SK standar pelayanan pada bagian lampiran itu ada terdapat jenis-jenis layanan. Itulah yang harus kita masukkan atau kita publikasikan pada menu berikut. Jadi masing-masing jenis layanan kita publikasikan. Kalau misalkan terdapat 10 jenis layanan, berarti nanti kita akan mempublikasikan 10 jenis layanan pada menu berikut. Selanjutnya masukkan nama jenis layanan. Layanan misalkan A atau layanan Anjap ABK. Ya. Selanjutnya kita masukkan jangka waktu penyelesaian sesuai dengan yang ada dalam SK standar pelayanan. Waktunya berapa lama silakan sisa dipilih bulan, hari, jam, menit atau minggu. Kalau waktunya itu kompleks, silahkan centang, lalu deskripsikan waktunya. Selanjutnya biaya tarif. Kalau gratis, sisa centang saja, tidak dipungut biaya. Kalau berbayar berdasarkan aturan, silahkan klik berdasarkan rumus, lalu dideskripsikan biaya atau tarifnya. Selanjutnya penanganan pengaduan. Kita deskripsikan penanganan pengaduan yang sifatnya offline maupun online. Selanjutnya produk layanannya disebutkan. Kalau produknya lebih dari satu, silakan tambah sub produk layanan. Selanjutnya layanan kata kunci ini seperti hashtag ya. Layanan online apabila ada dimasukkan, ketikkan saja kalau ada layanan online-nya. Selanjutnya pilih nomor SK. Nomor SK ini link atau connect ke profil yang sudah kita tampilkan tadi pada saat mengupload SK standar pelayanan. Dia akan kalau kita sudah mengisikan SK standar pelayanan, dia akan muncul pada kolom berikut. Jadi sisa kita pilih saja karena akan connect seperti itu. Selanjutnya masuk ke persyaratan. Kita cek SK standar pelayanan kita, di dalamnya itu akan berisi komponen persyaratan. Kita masukkan persyaratannya. Tidak perlu lagi kita mengetik nomor, tidak perlu karena sudah ada nomor di bagian kiri. Persyaratannya lebih dari satu, kita tambah persyaratan. Begitu seterusnya. Selanjutnya prosedurnya. Prosedurnya ini kalau berbentuk gambar atau tersedia dalam bentuk flowchart gambar, silahkan diupload dan diuraikan. Tidak perlu lagi mengetik angka, sudah ada angka 1, sisa diuraikan prosedurnya seperti apa. Selanjutnya tambah prosedur kedua dan selanjutnya. Selanjutnya sektor. Sektor ini kita pilih yang sesuai dengan sektor perangkat daerah kita yang paling mendekati. Subsektor juga kita silakan pilih. Selanjutnya penyelenggara dan lokasi. Untuk jenis input ini satu penyelenggara ini kalau dia sifatnya mandiri ya per perangkat daerah. Kalau satu komando ini contohnya PTSP atau Samsat ya, pilih satu komando. Selanjutnya penyelenggara kita pilih perangkat daerah kita yang sudah ada dalam daftar berikut. Selanjutnya simpan sebagai draft kalau apa yang kita isikan ini belum selesai ya, masih menunggu kelengkapan berikutnya, kita simpan sebagai draft. Kalau sudah lengkap, silakan dipublikasi agar dapat dilihat oleh masyarakat. Demikian tutorial publikasi standar pelayanan melalui SIPPN Menpan Go ID. Terima kasih.